Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta webinar Faculty Series yang diselenggarakan oleh Bagian Layanan Karir dan Alumni bekerjasama dengan Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, FKET Institut Teknologi PLN. Sebelumnya, perkenalkan, saya Roswati Nurhasana selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini. Adapun webinar Faculty Series ini merupakan salah satu rangkaian Disnatalis ITPLN ke-24. Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara atau ITPLN telah menginjak usia yang ke-24 tahun. Segala prestasi dan capaian yang telah dilakukan oleh segenap sivitas akademika Institut Teknologi PLN akan diupayakan terus berlangsung selama ITPLN berkiprah. Pencapaian yang telah diraih selama ini akan diwujudkan melalui peringatan Disnatalis ke-24 Institut Teknologi PLN dengan tema berkolaborasi dan bersinergi membangun negeri, yang didukung oleh PT UJPK, PT Sentra Teknologi Terapan, PT DHI, dan PT PLN Pusertif. Bagian Layanan Karir dan Alumni turut menghadirkan edisi Disnatalis dengan mengundang narasumber pakar untuk dapat memberikan wawasan, pengetahuan, sekaligus pembekalan kepada mahasiswa Institut Teknologi PLN, Sivitas Akademika ITPLN, para alumni maupun masyarakat umum yang dikemas dalam kegiatan webinar dengan tema Peran Energi Baru dan Terbarukan dalam Inisiatif Strategis Indonesia dalam program Zero Carbon Neutral Dunia dengan pembicara Bapak Dr. Insinyur HM Ahsin Sidki MM selaku Direktur Utama PT Indonesia Power. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib bagi para peserta webinar. Yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel tersambung dengan internet. Yang kedua, untuk penulisan format nama dapat dituliskan dengan menggunakan huruf kapital instansi underscore nama, misalnya ITPLN underscore Roswati. Yang ketiga, dilarang keras menggunakan bahasa yang berunsur sara pada saat acara webinar berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan latar yang telah disediakan oleh panitia pada saat acara webinar berlangsung. Yang kelima, semua peserta yang mengikuti acara webinar kali ini dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik di kolom chat, tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara singkat. Moderator nanti akan menyampaikan kepada pembicara dan hanya beberapa pertanyaan yang akan dibacakan karena waktu untuk diskusi yang terbatas. Adapun apabila waktu mencukupi, maka dapat mengaktifkan fitur raise hand setelah dipersilakan oleh moderator. Yang keenam, setiap peserta webinar diharapkan mengisi link presensi dan berhak mengikuti door prize yang akan diundi di acara puncak Disnatalis tanggal 1 April 2022. Yang ketujuh, peserta akan mendapatkan sertifikat apabila mengikuti rangkaian kegiatan acara webinar kita mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Yang kedelapan, peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran saat webinar dimulai dan atau tidak mengisi daftar hadir saat acara webinar selesai, maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Yang kesembilan, diharapkan kepada seluruh peserta acara webinar untuk dapat aktif karena akan ada e-wallet untuk 3 peserta teraktif. Dan pastikan untuk para peserta mengisi link presensi. Adapun pemenang e-wallet nanti akan dibacakan pada sesi akhir webinar kita hari ini. Para hadirin sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Rektor Institut Teknologi PLN, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa Mulyana KMT, kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa Mulyana KMT, kami persilakan.
Kasih, Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, terima kasih, Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyapa dulu Pak Asin. Apa kabar? Semoga ada keadaan sehat walafiat. Asin, terima kasih Terima atas kasih, alhamdulillah. kesediaannya. Eh, Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang mengikuti peserta webinar ini, Alhamdulillah kita sudah masuk minggu yang kedua, eh, masuk minggu kedua di dalam rangkaian acara Disnatalis yang ke-24 dari Institut Teknologi PLN, di mana direncanakan acara puncaknya adalah 1 April 2022. Saya ingin mencoba menyampaikan bahwa uh, ini adalah satu topik yang menarik, yang saya kira akan banyak manfaatnya buat kita semua, khususnya juga khusus untuk ITPLN. Kita mulai dari awal, sudah berapa, kalau tidak salah satu, saya mohon saya lupa, keempat, kalau tidak salah 3 atau 4, kita menyelenggarakan webinar dan rangkaian seri webinar seri fakultas ini yang diselenggarakan oleh panitia Disnatalis ini. Judul yang disampaikan nanti oleh Pak Asin ini adalah judul yang sangat kekinian, di mana dengan judul Peran Energi Baru dan Terbarukan dan Inisiatif Strategis Indonesia dalam Program Zero Carbon Netral Dunia. Kita tahu memang tantangan dunia itu adalah menuju zero carbon, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Indonesia mencanangkan di tahun 2060, banyak negara lain yang lebih maju mencanangkan 2050, dan itu bukan pekerjaan yang mudah dan bukan waktu yang singkat untuk menuju zero carbon netral ini. Kita tahu peranan energi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di mana-mana kita akan berkelanjutan, kita harus menyisakan kepada anak cucu kita apa yang kita lakukan sekarang, menyisakan teknologi atau sumber daya yang bisa didevelop. Tentu ke depan itu adalah sasaran utamanya adalah pasti energi baru dan kita sebut terbarukan. Jadi harapan kita semua, saya yakin bahwa pengelolaan energi itu harus meliputi mulai di penyediaan, mulai pemanfaatan dan pengusahaannya. Penyediaan kita harus mengelola dengan bijak dan cerdas resources kita yang kita punya. Kita tahu kita masih banyak mengandalkan yang bersifat konvensional, tetapi suka dan tidak suka, mau tidak mau, ke depan kita harus bicara tentang bahwa energi yang terbarukan. Dan kemudian juga bahwa pemanfaatannya juga kita bukan hanya cerdas, juga kita harus baik. Ya, harus baik dalam arti kata orang engineering lebih tepat mengatakan efisien. Nah, lalu dan harus dilaksanakan secara bahasa kita berkeadilan, bahasa saya berkeadilan, tadi berkelanjutan, dan kita harus rasional, optimal, dan tentu terpadu. Lalu selain itu juga kita harus berpikir tentang atau kaitannya bahwa kita tentang energi terbarukan ini adalah ketahanan pasokan energi atau security of supply. Tentu peranan energi yang tadi saya sampaikan dan kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak As ini dalam rangka kita menuju ketahanan pasokan energi nasional. Saya yakin ke depan siapa yang mampu mengelola dengan baik energinya, maka akan menjadi negara terkemuka di dunia di masa depan. Karena multi energi itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mampu meningkatkan peradaban dan tentu kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, jadi kebijakan energi nasional yang kita diturunkan oleh pemerintah kepada kita juga harus menjangkau horizon waktu yang panjang, mencakup beberapa dekade dengan mempertimbangkan berbagai sumber energi. Akhir kata, bahwa jangan lupa kita masuk ke dalam era transisi energi, sisi lain ada juga revolusi 4.0. Itu tantangan tersendiri. Bapak.
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, dan Pak Asin, sekali lagi saya atas nama Sivitas Akademika Institut TGPN mengucapkan terima kasih atas Pak Asin sebagai pembicara, kemudian teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada hari ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Rektor Institut Teknologi PLN, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa Mulyana KMT. Dan sebelum dilanjutkan kembali, Bapak, Ibu, dan para peserta webinar semuanya dimohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera. Karena kita akan ada sesi dokumentasi. Boleh untuk para peserta semuanya untuk dapat mengaktifkan kameranya. Adapun pengambilan sesi dokumentasi ini akan dipandu oleh panitia. Silakan Mas Antonius. Baik, boleh mungkin untuk tangannya karena Bu Kiki sudah memberikan idenya, tangannya ke atas. Boleh untuk para peserta semuanya, jempolnya diangkat dua-duanya. Silakan kita mulai dari slide yang pertama. Kemudian slide yang kedua. Slide ketiga. Lanjut ke yang keempat. Lanjut ke slide yang kelima. Next-nya 6. 7. 8. 9. Baik, itu slide terakhir ya. Mohon maaf nih karena ada banyak yang peserta webinarnya, jadi sesi dokumentasinya lumayan panjang. Baik, terima kasih untuk panitia dan Bapak Ibu semuanya sudah mengaktifkan kameranya dan mohon untuk tetap standby mengaktifkan kameranya. Hanya mic-nya saja yang termute. Baik, terima kasih. Para hadirin dan peserta webinar khususnya pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini. Namun izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita hari ini yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini, yaitu ada Ibu Septianisa Az-Zahra, STMT. Halo untuk Bu Ara. Sudah bisa mendengar suara saya, Bu? Ya, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya, Bu Ara? Alhamdulillah sehat, Bu Ros. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, kita bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Ya, Ibu Septianisa Az-Zahra, STMT. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Adapun pendidikan beliau berhasil ditempuh di S1 Teknik Elektro dan S2 Teknik Tenaga Listrik di STT PLN. Dan saat ini beliau juga sedang menempuh program doktoral yaitu di Faculty of Engineering University Teknologi Malaysia. Baik, kepada Ibu Ara kami persilahkan untuk memandu webinar kita kali ini. Silahkan Ibu Ara. Baik, terima kasih Bu Roswati selaku MC. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar semuanya. Perkenalkan saya Septianisa Az-Zahra yang akan berlaku sebagai moderator dalam webinar hari ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengisi daftar kehadiran pada link presensi yang akan dibagikan pada kolom chat pada Zoom Meeting. Link presensi tersebut dapat diakses hingga akhir acara dan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan webinar pada hari ini.
Dan bagi Bapak Ibu yang nantinya memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan pada kolom chat. Setelah pemaparan materi berakhir, pertanyaan yang telah diajukan akan saya bacakan untuk dapat dijawab oleh pembicara. Dan nanti jika ada yang ingin bertanya secara langsung kepada pembicara kita hari ini, dapat menggunakan fitur raise hand yang kemudian akan kami persilakan untuk bertanya secara langsung kepada pembicara. Dan di akhir acara nanti, tidak lupa juga nih kami ingatkan bahwa MC akan mengumumkan 2 peserta yang beruntung dengan pertanyaan yang terbaik dan akan mendapatkan hadiah e-wallet seperti itu. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini Indonesia terus berusaha memenuhi kebutuhan listrik hingga seluruh pelosok Nusantara. Dari sisi tingkat rasio elektrifikasi tahun ini, rasio elektrifikasi Indonesia hampir mencapai 100%. Meskipun rasio elektrifikasi sudah mendekati 100%, pembangunan sektor kelistrikan negeri ini tetap dilakukan seiring dengan permintaan listrik yang diperkirakan tetap meningkat, terutama dari sektor industri. Dan di sisi lain, pembangunan pembangkitan kita tidak bisa lagi mengandalkan pembangkit fosil. Apalagi Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan emisi karbon dengan target netral karbon pada 2060. Sejumlah strategis dan kebijakan pun sudah dirancang untuk menuju komitmen tersebut. Bahkan pemerintah telah menerbitkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL oleh PLN. Dan dalam RUPTL tersebut cukup memberikan penjelasan bahwa Indonesia terus berusaha memenuhi komitmennya terhadap isu perubahan iklim. Dan salah satu bentuk komitmen yang dilakukan adalah memperbesar porsi pembangkit energi baru terbarukan atau EBT. Dan dalam kesempatan hari ini, kami telah mengundang salah satu pakar dalam bidang ketenaga listrikan yang akan mengupas hal tersebut dalam webinar yang bertema Peran Energi Baru dan Terbarukan dan Inisiatif Strategis Indonesia dalam Program Zero Carbon Netral Dunia, yang akan disampaikan oleh pembicara pada hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji M. Ahsin Sidki, MM, IPU, API, selaku Direktur Utama PT Indonesia Power. Sebelumnya saya sapa dulu, selamat siang Bapak Ahsin, apa kabar Pak? Baik. Selamat siang, baik, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah baik, terima kasih Bapak Ahsin atas kesediaannya untuk dapat menjadi pembicara pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pemaparan materi, izinkan saya membacakan profil dari beliau. Bapak Dr. Insinyur Haji M. Ahsin Sidki, MM, IPU, API, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Power. Beliau merupakan alumni dari S1 Teknik Nuklir pada Universitas Gadjah Mada, yang selanjutnya melanjutkan studinya pada S2 Magister Manajemen di STIE IPWI Jakarta, dan selanjutnya melanjutkan program doktoralnya pada S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta. Dan untuk keahlian atau kompetensi yang dimiliki oleh beliau yaitu pada bidang manajemen tenaga listrik, manajemen energi primer, serta supply chain management. Dan pengalaman organisasi beliau yaitu dari tahun 2017 hingga 2019 sebagai komisaris pada pengawasan dan pengelolaan perusahaan PT Kogindo Daya Bersama, dan dilanjutkan dari tahun 2019 hingga saat ini, yaitu pada pengawasan dan pengelolaan perusahaan Yayasan Pendidikan PT PLN Persero. Tentunya juga beliau memiliki beberapa pencapaian, yaitu dalam hal publikasi, sertifikasi, dan banyak penghargaan lainnya yang telah beliau dapatkan hingga saat ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji M. Ahsin Sidki, MM, IPU, API. Kepada Bapak Ahsin, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, menjelang sore. Baik, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Profesor Iwa Karniwa,
dan jajaran Civitas Akademika ITPLN. Yang saya hormati teman-teman undangan, banyak senior-senior kami, guru-guru kami juga ada di sini. Kolega di PLN, di IP, serta para hadirin selain yang mungkin saya sebutkan nggak bisa satu persatu. Saya sangat beruntung dan berterima kasih diundang dan membagi pengalaman dan sekaligus memberikan visi ke depan bagaimana perusahaan yang kami pimpin menempati posisi yang lebih kuat di dalam transisi energi dunia ini. Saya beruntung karena memang latar belakang saya juga sekolahnya renewable kan. Nuklir kan, nuklir itu sudah zero emission dari sononya. Dan saya beruntung memimpin perusahaan yang memang pionir di renewable. Kami punya pembangkit yang umurnya 100 tahun lebih PLTA di beberapa lokasi, yang tahun 2022 ini akan ada ulang tahun yang ke-100 di PLTA Plengan, masih bagus. Sebagai pengelola pertama PLTP panas bumi di Indonesia melalui Kamojang yang sampai sekarang masih baik. Dan agak berat sebenarnya karena justru satu sisi perusahaan yang saya pimpin ini adalah perusahaan yang mostly fossil based. Dan kami harus membawa perusahaan ini melakukan usaha agar tetap bisa sustain, dan tentu saja dengan stakeholders, khususnya hari ini adalah dengan Civitas Akademika yang akan berulang tahun ke-24, sekaligus Profesor Iwa izinkan kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan ITPLN menjadi yang sangat luar biasa. Saya tidak asing di ITPLN, selain saya Ketua Pengawas YPK yang memiliki institut ini, saya juga sering berbagi ilmu menjadi dosen di Pascasarjana ya, yang baru dirintis sekitar 2 tahun ini untuk jurusan-jurusan yang sangat menantang dan menarik untuk bisa menjawab apa yang kami presentasikan hari ini. Peran energi baru dan terbarukan dan inisiatif strategis Indonesia dalam program Zero Carbon Neutral dunia. Next slide, ini adalah oleh-oleh tentu saja dari Glasgow yang tahun lalu dihelat. Kebetulan PLN datang dengan kekuatan penuh dari direksi dirutnya dan direksi yang lain, dan membagi di sana cerita bagaimana Indonesia Power dan PLN Groups ya, termasuk Indonesia secara keseluruhan, mencapai karbon netral di 2060. Sangat menantang dan menarik. Dan setahun sebelumnya di 2019 saya termasuk delegasi Indonesia yang mewakili di COP ke-25 di Spanyol gitu ya, yang sulit mengambil keputusan untuk karbon zero netral. Terjadi perdebatan yang sangat keras dan itu diakhiri di 2021 kemarin di Glasgow yang telah ada keputusan bersama Indonesia dan dunia berkomitmen untuk menuju karbon zero netral. Next slide. Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya Civitas Akademika ITPLN, tidak kenal maka tidak sayang. Indonesia Power itu ya identik dengan NKRI dan listrik yang ada di mana-mana. Jadi kami beroperasi sekitar 18.000 megawatt, menjadi perusahaan yang terbesar power di Indonesia, dari Sumatera Utara sampai ke Papua. Bahkan di Papua kami punya di 7 lokasi, dan pembangkit ini luar biasa, bisa sukses di PON dan lain sebagainya. Nah, ini biar tertarik nih para mahasiswa kan untuk bergabung di perusahaan kami ya. Next slide. Dan tentu saja perusahaan ini berbagai ini ya, resources dari batu bara, geothermal, kemudian juga hydro dan lain sebagainya. Solar panel kita juga ada. Nah, apa saja kekuatan Indonesia Power dan mungkin perusahaan lain ya untuk bisa menjalankan karbon zero netral dan memenangkan di transisi energi? Kita harus punya kekuatan selain IP-nya, kita punya anak-anak perusahaan end to end. Dari supply energi primer kita punya Arta Daya Kolindo yang berbisnis batu bara, tapi sekarang sudah berbisnis biomas ya. Tapi sudah banyak menginisiasi. Arta Daya Kolindo itu adalah agen
untuk biomas ke seluruh pembangkit di Indonesia Power, baik di Jawa dan di luar Jawa. Untuk midstream kami punya Pertadaya Gas, perusahaan patungan dengan Pertamina. Dan untuk power plant banyak sekali. Kami juga punya power plant dari yang Raja Mandala yang saya kira sangat terkenal di dunia. Orang Indonesia sendiri mungkin nggak banyak tahu. Ini adalah cascading menggunakan air bekas saguling yang nggak terpakai. Kemudian kita tampung, kita saring menjadi 47 megawatt. Dan air yang keluar menjadi program unggulan Citarum Harum. Ini berarti adalah renewable yang jarang di dunia karena cascadingnya. Sampai kepada operation maintenance kita juga punya di dalam dan di luar negeri. Kami punya kontrak di Kuwait dan beberapa negara lain akan menyusul. Untuk technical support kita punya banyak perusahaan, anak perusahaan. Yang saya kira yang paling unik saya tunjukkan Indonesia Tenaga Hijau. Inilah satu-satunya perusahaan yang dimiliki PLN Groups yang berkhidmat untuk memang renewable. Dan ini banyak kontrak yang ditangani, rooftop solar panel di mana-mana, Indonesia Tenaga Hijau melaksanakan. Slide berikutnya, ya, karena siang ngantuk kan saya kasih pantun sedikit ya, untuk kenal Indonesia Power, visinya sedikitnya. Indonesia Power perusahaan solusi energi, listriknya menerangi bumi. Mari kita tingkatkan sinergi agar kita selalu dekat di hati. Next slide. Oh ini dulu ya. Jadi kita bersinergi karena memang tidak ada sinergi nggak akan bisa kita eksekusi yang program-program yang mau kita bicarakan. Nah pertama global trend energy policy untuk transisinya. 1 dekarbonisasi, 2 desentralisasi, 3 digitalisasi. ITPLN sudah saya sampaikan di beberapa kuliah. Tapi mungkin inilah arah dunia, dari sinilah sebabnya adanya perebutan di dunia ini untuk siapa yang akan menguasai, dia yang pegang dekarbonisasi, desentralisasi, digitalisasi. Uangnya sangat banyak beredar dan berbagai negara punya kebijakan, sekarang nanti kita lihat bagaimana Indonesia dan perusahaan-perusahaan di dalamnya melakukannya. Next slide. Kita cepat saja, yang penting banyak diskusinya. Slide berikut. Nah, ini dunia. Ya, kita lihat Inggris 2030 sudah akan mengurangi 57%. Prancis 40%. Indonesia 29%. Ini ada di Paris Agreement. Nah, terus bagaimana nanti Indonesia melakukannya? Ya kita berharap lebih cepat. Tapi tidak murah ya transisi ke EBT. Tidak mudah ya, kita jawab nanti. Next slide. Kemudian bagaimana menyusun kerangka? Nah kita harus holistik, end to end. Namun di tengah program ada pandemi, ada krisis, bahkan ada perang sekarang. Di negara yang sumber energi di Eropa sedang perang. Harga batu bara jadi $400 lebih sekarang. Nah, intinya bahwa pada akhirnya kita melakukan bagaimana all activity and innovation untuk mendapatkan emisi yang berkurang, gas rumah kaca yang lebih sedikit, dan climate change yang tidak mengerikan. Ya, ada analisis yang mengatakan pandemi ini juga berkepanjangan karena climate change. Next slide. Bapak Ibu yang berbahagia, para mahasiswa khususnya para dosen yang saya cintai, kepemimpinan Presiden Jokowi sangat membuat dunia ini yakin bahwa Indonesia sedang berjalan pada rel yang sangat tepat. Prinsip carbon netral, zero carbon netral atau net zero emission ya adalah ya peningkatan IBT ya. Terus mulai April, nah ini kalau nggak ada halangan tahun ini sudah terjadi carbon tax and trading. Jadi pembangkit-pembangkit fosil siap-siap bayar nih kalau memang dia emisinya melebihi ketentuan. Kendaraan listrik kemudian dan lain sebagainya. Nah, arahan Presiden sangat jelas, UNFCCC di COP21 waktu itu di Paris kita sudah janji mengurangi emisi 29%. 29% itu double digit loh, berat itu. Tapi kita harus bisa. Kemudian pidato kenegaraan di 2021, beliau juga sudah menyampaikan
dengan aksesoris baju yang ramah lingkungan, model Baduy, beliau mengatakan EBT sudah nggak bisa mundur lagi. Next slide. Makanya tadi ada undang-undangnya ya, ada Perpresnya. Nah, ada 3 komitmen Indonesia, yaitu Global Paris Agreement, ya, dan sekaligus juga ada janji bauran EBT untuk mencapai 29 itu mau nggak mau 2025 ya harus 23% EBT. Sekarang itu ya masih sekitar 11-an lah gitu ya. Jadi mengejar menjadi 23 challenging. Nah, ini yang lulus-lulus ITPLN sambil lihat-lihat ya. Kira-kira lapangan pekerjaan apa yang akan bakalan rame gitu ya. Tergantung sama kebijakan pemerintah juga kan. Kemudian komitmen sektor energi ya kan. Ya, jadi ada dunia, ada nasional dan ada korporasi ataupun sektor energi. Ya kita semua dipaksa untuk mengikuti, mengurangi emisi. Kalau tidak bayar. Kalau enggak ya kena denda, bahkan kalau mencemari lingkungan. Semakin berat hukum lingkungan ini, namun pasti bisa. Next slide. Nah, nasional. Setelah global tadi tahu bagaimana, ketahanan energi nasional dulunya hanya 3, sekarang sudah 4 tuh. Kemampuan akses, jadi accessibility. Ini kaitannya dengan desentralisasi ya. Jadi semua orang mendapatkan hak untuk mendapatkan energi di Indonesia ini. Dan harus terjangkau, murah. Ramah lingkungan. Jadi tidak serta-merta energi tapi membuat rusak, tetapi harus ramah lingkungan. Dan availability, andal. Ini kaitannya bagaimana dengan solar panel yang pada waktu musim hujan. Atau pakai wind atau angin, tapi angin-anginan kan gitu ya. Padahal masyarakat nggak mau tahu ya. Masyarakat maunya adalah availability. Ini menarik, ini strategi nanti bisa di-mix sehingga ada eksekusi yang harus dilakukan di perusahaan-perusahaan. Salah satunya adalah Indonesia Power. Next slide. Nah, peta jalannya sangat jelas. Net zero emission ini sudah dibakukan. Di 2021 ada Perpres EBT, di 2022 ada UU EBT, ya di 2024 menjelang itu harus janji 23% EBT, sudah ada interkoneksi smart grid dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Profesor Iwa ya, dosen-dosen yang lain atau para pembicara sudah menyampaikan ini. Cuman kita fokus nanti di 2060 sudah tidak ada emisi lagi. Di 2050 sudah tidak ada fossil based lagi. Terus bagaimana nasib perusahaan yang kita pimpin sekarang? Harus tetap survive. Next slide. Nah, bentar, ini langkah transisi nggak bisa dong kita mencapai langsung zero carbon netral gitu. Masuk listriknya langsung diganti semua ya pemadaman. Harus ada transisi. Makanya melalui energi konservasi, terus menggunakan listrik yang basisnya adalah safe energy. Kemudian kita harus unlocking renewable energy resources, memastikan peta jalan EBT di Indonesia. Peran IT biar smart grid itu bisa, sehingga rumah-rumah nanti silakan memasang rooftop solar panel. Kalau memang pusing hubungi kami, nanti kita pasangkan lah ya. Kemudian nomor 5 menyiapkan SDM untuk mengawal transisi. Nomor 4, jadi ada perda-perda sekarang tidak ngasih izin IMB kalau nggak pakai solar rooftop. Jadi kalau bikin hotel di Bali, di Jakarta harus ada rooftop solar panelnya. Ini bagus inisiatif-inisiatif seperti itu. Next slide. Nah, 2025 jelas ya, di situ di tengah itu bahwa harus 23% EBT. Di 2050 ya pembangkit-pembangkit yang terakhir ini nanti Suralaya 910. Kami sedang membangun ultra super critical 2000 megawatt ya. Ultra super critical 2000 megawatt ini beroperasi di 2025. Dengan masa kontrak 25 tahun, berarti itulah pembangkit terakhir
Yang ada di Indonesia mungkin akan pensiun. Nah, gantinya adalah EBT semua. Next slide. Nah, ini sudah kebijakan sektoral. Ya, tadi kan dunia, Indonesia sektoral. ESDM telah membuat kebijakan yang namanya RUPTL 40,6 GW ini adalah EBT. Banyaknya ya. Sekitar 52% EBT. Sisanya ya bukan EBT. Tetapi bukan EBT harus bersih ya. Gas gitu ya. Kan tadi batu bara sudah nggak boleh lagi. Dan breakdown-nya saya kira luar biasa dan saya senang kerja di PLN ini. Ada kepastian karena tidak serta-merta bisa membuat pembangkit ya, harus ada di RUPTL. Next slide. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan percepat biar lebih banyak diskusinya. Nah, inilah peta yang lebih detail di 2060 nanti memang sudah tidak ditemukan fosil lagi. Mayoritas memang solar, kemudian disusul oleh nuklir juga sudah mulai masuk ya. Tidal itu laut. Indonesia Power sedang mengembangkan subsea, bukan hanya sekedar gelombang laut tapi di bawah laut ya. Dan ada beberapa potensi yang sudah kami lihat. Nah, silakan, memang peluang pekerjaan ada di tempat ini, ahli konservasi, ahli renewable itu juga pasti akan laku sehingga persis jurusannya yang di ITPL dikembangkan tadi saya dengar di pemutaran film pertama tadi ya. Bagus. Dan rahasia dari ini semua adalah storage, baterai. Dan menurut para ahli, surganya baterai itu di Indonesia. Karena logam jarang, nikel, dan hal-hal lain yang mendukung ada di Indonesia. Mari kita jaga kedaulatan energi dengan menguasai baterai yang murah dan andal. Karena ini semua kan ciri-cirinya renewable itu ya memang tidak murah, ya memang intermittent. Nah, tetapi itu semua bisa dikompensate dengan skala besar dan ada penyimpanan yaitu storage-nya. Ini lapangan pekerjaan banyak di situ nanti. Next slide. Nah, ini sebenarnya lebih kepada untuk mahasiswa baru ya. Identifikasi strategi dan tantangan dari tiap sumber energi listrik. Jadi misalnya katanya semua orang, pengamat-pengamat gampang saja bicara. Lah kan kita banyak air, mestinya bisa dong pakai PLTA. Lihat itu tantangan utamanya. Airnya ada enggak, stabil enggak gitu ya. Sumber energinya jauh enggak dari pusat beban. Terus terang di Kalimantan itu banyak, 600 megawatt pun lebih. Di Papua ribuan megawatt. Tapi siapa yang akan pakai air? Kan harus dekat dengan industri dan konsumen. Dan lain sebagainya ya. Di sini ada jenis-jenis pembangkit termasuk surya, tadi sudah saya katakan panas bumi, eksplorasi resikonya sangat besar gitu ya. Dan biasanya berada di gunung-gunung yang agak jauh dengan pusat beban. Tapi dengan adanya smart grid ya harus dijawab nanti oleh para sarjana ITPLN. Bayu itu Pak Jokowi menarik ya. Waktu itu saya ikut ke sana waktu meresmikan di Sulawesi Selatan. Pak Jokowi sangat bangga. Sekarang menjadi pusat wisata sekaligus edukasi. Seperti negeri kincir angin kan. Tetapi intermittent dan memang masih mahal. Nah insya Allah mohon doanya Indonesia Power sedang mengembangkan Bayu skala besar di beberapa lokasi. Next slide. Nah ini sudah masuk kepada strategi Indonesia Power dan perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk juga departemen teknis. Jadi kenapa terjadi pencemaran dan kenapa terjadi banyak bencana dan perubahan iklim? Karena setiap batu bara itu tinggi sekali emisinya. Untuk dengan satuan ton itu seperti itu tingginya ya. Nah dibanding yang pembangkit lain. Nah natural gas bersih tapi emisi karbonnya karena memang itu rantai karbon masih tinggi. Sehingga kalau ini terus beroperasi, kalau kutub mencair lagi 1,5 derajat itu tidak bisa kita amankan, Celcius ya, akan terjadi beberapa pulau di dunia tenggelam. Katanya Indonesia, Jakarta mau tenggelam kapan ya? Nah itu sudah tahu sendiri di web ya. Nah untuk pembangkit seperti nuklir, geothermal dan wind sedikit. Meskipun ada karbonnya, tetapi dia tidak langsung. Karena memang geothermal masih pakai pelumas, geothermal masih pakai material
lain yang memang masih ada emisi karbon dalam proses produksinya. Tetapi pembangkitnya sendiri itu bisa dibilang sudah zero karbon. Next slide. Lanjut. Ya. Ini terlalu banyak huruf, tapi intinya adalah teknologi dan program mencapai karbon netral itu sangat kompleks, tapi bisa disederhanakan. Namanya ekosistem, ya, ekosistem. Dan ini perguruan tinggi bisa mengambil posisi yang sangat strategis. Silakan bekerja sama dengan Indonesia Power. Kita buka-bukaan nanti biar pada pinter dan sekaligus bukan hanya pintar, tapi juga bisa mengambil peran dalam era transisi energi ini. Indonesia lah yang akan memimpin dunia di dalam transisi energi ini. Penduduknya paling banyak dan resources-nya paling besar. Perguruan tingginya juga bagus-bagus. Next slide. Nah, ini ketika di Glasgow, Pak Zulkifli Zaini menyampaikan, sebelumnya Pak Zulkifli menghadap Presiden bahwa Indonesia Power, PJB, Batam, mana perusahaan anak perusahaan lagi ya, dan PLN setiap saat ya loyal dengan program pemerintah dan melakukan transisi energi zero carbon netral di 2060 sudah tidak ada listrik yang mengemisikan karbon. Di 2050 sudah all retirement PLTU, termasuk yang ultra super critical pun sudah tidak ada. Dan step by stepnya beberapa PLTU akan kita retirement. Nanti ada kata-kata kuncinya akan saya sampaikan di sini keberhasilannya. Intinya rakyat kan nggak boleh pembangkit itu mati. Next slide. Nah, ini detailnya retirementnya. One by one, PLTU itu akan retirement. Tetapi ini memerlukan dana yang besar. Nanti ada konsep bagaimana monetisasi PLTU. Dalam perjanjian di Paris, pendanaan itu dari mereka yang menghasilkan emisi di masa lalu dan negara maju. Kita lihat nanti di G20 akan ada peristiwa yang fenomenal. Karena salah satu dari 3 hal penting adalah transisi energi. 20 pemimpin dunia akan datang di Bali di Oktober, November, dan akan menyatakan lebih detail tentang bagaimana Indonesia punya komitmen dan mereka juga harus membantu pembiayaan. Kata Pak Jokowi waktu saya ikut acara live gitu di salah satu tempat di Jakarta, kalau ada uangnya silahkan, kalau enggak ya Indonesia tetap akan melistriki bagaimanapun caranya. Next slide. Saya mengambil dokumen-dokumen tersebut dari dokumen resmi, di situ ada catatan sumbernya ya. Nah, sekarang kita ngelihat di G20, bagaimana Indonesia Power PLN dan bangsa Indonesia harus menyambutnya dan menunjukkan kepada dunia, recover together, recover stronger. Jadi kami akan membuat showcase EBT. Ya, silakan nanti kalau ITPLN punya ide pameran nanti G20 di Bali. Karena Bali itu adalah wilayah kerja kami. Kami punya pembangkit dan kami punya wilayah kerja di Bali. Dan sekarang kita banyak program di sana. Kemudian EV charging. Jadi selama acara KTT yang boleh menjemput tamu negara hanya mobil listrik. Sekarang sudah ada 525 sedan dan ada bis beberapa. Sehingga di mana-mana dipasang SPKLU. Nah, ini peluang disiplin ilmu baru nih Pak. Dan disiplin bisnis baru ya. Next slide. Nah, inilah yang kita buat di Bali. Pulau Dewata yang nanti menjadi ajang dunia. Mudah-mudahan COVID-nya juga sudah berakhir. Itu kita pasang rooftop di banyak tempat. Di lebih 30 lokasi. Bahkan di sini 54 lokasi. Bayangkan dari udara nanti ketika Anda terbang, melihat Bali yang cantik itu akan berkilau. Dengan rooftop yang menyerap matahari menjadi listrik. Sehingga turis akan semakin banyak karena energinya ramah lingkungan. Dan tentu Indonesia Power punya beberapa proyek di sini, mohon doanya ya. Termasuk yang di Danau juga nanti. Next slide. Nah, ini tempat-tempatnya mana saja yang dipasang ya. Silakan nanti lihat progresnya sambil jalan-jalan wisata di Bali, tidak aja melihat pantai yang indah, sawah yang hijau, namun juga EBT yang sangat indah. Next slide.
Nah, nggak tanggung-tanggung ini ya Pak Darmawan Prasojo sebagai dirut, ada beberapa direksi dan Pak Gubernur langsung meresmikan bagaimana Indonesia Power merelokasi pembangkit bersih dari Grati gas di Bali untuk memperkuat sistem pada waktu G20 nanti. Namun kami juga membuat itu yang namanya showcase, yaitu hybrid 3,5 MW di Nusa Penida. Nusa Penida adalah hotel-hotel internasional, kita listriki itu dari PLTS dengan baterai. Dan kita juga lagi membuat nanti Pak Jokowi dan para tamu dunia itu akan menanam mangrove di Bali. Di mangrove area itu ada danau namanya Danau Tukat. Itu akan ada Indonesia Power nanti namanya di situ memasang floating solar panel 1,5 MW. Next slide. Dan ini harus jadi bulan Oktober. Nah, pembangkit untuk masa transisi ini adalah pembangkit kami yang di Bali. Ini namanya pembangkit PLTMG Pesanggaran. Dapat proper emas 4 kali berturut-turut. Jarang ya, sekali aja susah. Nah, ini semua roofnya nanti dipasang rooftop. Ya, kami sedang nambah lagi 200 MW sehingga nanti nggak ada lagi tersisa. Jadi itulah selama transisi boleh kita fosil dulu, tetapi semua potensi EBT juga kita buat. Disinilah asal mula terkenalnya TOS, tempat olah sampah setempat yang sekarang menjadi fenomenal, yaitu mengubah sampah menjadi energi pengganti batu bara itu dari tempat ini ya. Nah, karena peran ITPLN juga ada. Next slide, mudah-mudahan 5 menit lagi selesai ya. Nah ini adalah opportunity. Indonesia Power sudah hitung-hitungan. Kalau fosil kita nggak akan mengembangkan ya. Makanya garis hitam. Tapi kami akan menambahkan pembangkit-pembangkit yang EBT sekaligus meng-creating value terhadap bisnis-bisnis lainnya, solar panel, baterai, dan kita akan tumbuh dengan dominannya adalah EBT. Next slide. Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini dulu nih. Ini mahasiswa harus ngelihat ini. Bagaimana strategi Indonesia Power untuk bisa memenangkan transisi dan zero carbon neutral, tapi Indonesia Power dominan gitu ya. Nuclear power plant. Jadi kami punya 5 orang ahli nuclear power plant. Ya, tadi pagi saya ketemu waktu tanda tangan kontrak AMC, ya, kami dapat pembangkit itu terus-menerus tuh. Ya, Pak Asin, saya lulusan nuklir juga ternyata. Oh, bagus kalau gitu Anda menjadi tim saya. Jadi nuklir jangan dibayangkan nuklir di masa lalu. Sekarang nuklir itu nuklir small modular dan molten salt itu yang sangat kecil. Dan waktu pembangunannya hanya 8 bulan. Ya langsung jadi. Dan ada nuklir yang ramah lingkungan yang Indonesia Power punya proyek juga pakai thorium. Ya. Hydro, solar, hybrid, hidrogen, ocean, mobile power plant. Mobile power plant adalah power plant cepat yang lebih ramah lingkungan yang Indonesia Power itu punya 150 MW, sekarang sedang sailing menuju ke Ambon, dan 2 lagi diproduksi di PAL dengan kekuatan yang besar, tapi bentuknya sangat kompak, bisa pakai gas dan pakai energi lain yang dibutuhkan nanti. Nah inilah bagaimana riset centernya Indonesia Power yang sangat lengkap ini bisa kerjasama dengan ITPN. Nanti Ocean Power itu kayak gimana gitu kan. Beberapa orang sudah saya kirim ke luar negeri dan memang mereka lulusan luar negeri kan. Ada beberapa yang memang di EBT dari awalnya seperti saya. Next slide. Ya, ini adalah tantangan-tantangan resiliensi tadi sudah saya bicarakan. Tapi juga sekarang ini Indonesia Power sudah berbeda. Jadi tidak hanya batu bara yang kita pakai dalam pembangkitnya, selain solar panel. Ini kalau kuis, kalau menang, kalau ada hadiah saya kasih sebenarnya. Tapi udahlah nanti gini aja. Pembangkit yang terbesar yang memiliki fosil tapi solar panel itu di Indonesia Power. Kira-kira di mana gitu kan? Saya jawab sendiri di Grati. Di Grati itu punya pembangkit yang nggak kelihatan pembangkit fosilnya. Semua ketutup dengan solar panel. 1,5 meganya land base, beberapa ratus atau ribu watt itu dibungkus di gedung-gedung tingginya. Senang yang lihat kayak gini ya, fosilnya nggak kelihatan ya, ramah lingkungan, itulah kamuflase. Bukan, itulah cara kita menghibur diri bahwa kita
tidak suka sama fosil, tapi saya butuh sementara ini. Kalau enggak nanti rakyat pakai listrik apa? Tapi sudah berubah wajah kami. Next slide. Dan anak perusahaan kami ini yang mengeksekusi. Nah ini dramanya ini. Jadi the people power of energy. Sistem hankam rata. Tapi ini energi hankam rata. Jadi sekarang rakyat kami libatkan, enceng gondok yang ada di mana-mana sudah kita sulap menjadi biomas atau biofuel atau green coal, batu bara hijau. Kalau dibakar ini malah dapat insentif, nggak kena pajak. Sekarang ini malah jadi rebutan karena harga batu bara udah $400, sementara di Bandung sana dekat Saguling banyak pabrik tekstil. Dua hal yang kita dapatkan, danonya bersih, petani ikannya bisa baik, PLTA-nya naik megawattnya, batu baranya jadi hijau. Citarumnya jadi harum. Ini kan Sungai Citarum. Next slide. Nah, bagaimana caranya membuat seperti ini? Oh, ini dulu ya. Ini bahan-bahannya nih. Jadi biomas itu seperti ini, serbuk kayu, pelet, cangkang sawit. Wah, ini sekarang jadi rebutan dunia ini. Karena emang ini dianggap karbonnya netral. Meskipun steknya nanti ada karbon CO2, tidak dianggap, tidak dihitung, 0. Dan nilai kalornya bisa di-create melebihi dari nilai kalor batu bara. Sampai bisa 7.000 kilokalori per kilogram. Yang dikirim ke Jepang, Korea itu seperti itu. Nah kalau Indonesia cukup di bawah 4.000 nggak apa-apa, yang penting ada. 3.500 pun saya beli kalau ada. Nah ini nih kreativitas dan inovasi seperti ini. Next slide. Terus, nah ini caranya membuat seperti ini. Nah, terima kasih para perguruan tinggi dan para ahli yang sudah membantu kita. Yang paling besar di Lombok, yang paling 100% ada di NTT, yang sekarang banyak tamu ada di Cilegon, pabrik-pabrik kami, yang merintis pertama kali di Bali sampai sekarang terimplementasi, dan yang paling dekat ada di Jakarta. Kalau mau ngelihat plan kami, di dekat KPK sana ada, di namanya Ciliwung ya, di Ciliwung apa gerakan sungai bersih. Kami punya plan membuat sampah Ciliwung jadi energi. Next slide. Nanti kalau mau ada diskusi dan menghubungi silahkan lebih detail ya. Nah prakteknya di PLTU seperti ini. Jadi sekarang di PLTU itu tumpukan batu bara yang hitam itu di cover oleh tumpukan biomas yang coklat atau bahkan putih. Jadi di seluruh Banten semua pabrik gergaji sudah kami kontrak jangka panjang untuk mensuplai ke Suralaya dan sekitarnya. Perhutani, terus kemudian perusahaan lainnya yang untuk padi itu juga sudah kontrak di depan Pak Wamen minggu lalu. Mereka akan mensuplai dan melibatkan rakyat di PLTU kami. Ya selamat jalan batu bara, tetapi penggantinya harus ada. Selamat datang biomas, tapi mari kita bergerak lebih cepat. Next slide. Lanjut. Nah ini petanya kita itu sekarang hari ini ya tahun ini kita butuh 1,5 juta ton per tahun. Tahun depan 4,2 juta ton. Tahun 2024 kita butuh sampai 9 juta ton biomasa. Dari mana kita bisa dapat? Ini di berbagai provinsi ini, dan saya berharap nanti ITPLN juga bisa mengambil peran. Karena ITPLN itu mahasiswanya banyak dari luar juga ya. Itu bisa nanti menjadi pengusaha-pengusaha biomas ya. Kalau hari ini kan yang pengusaha yang kaya kan batu bara ya. Karena harganya tinggi, tapi ke depan batu bara itu sudah susah dijual karena emisinya tinggi ya. Mungkin jadi gas batu bara ya. Nah nanti era biomasa akan terjadi. Next slide. Nah ini sudah sampai kepada perang Ukraina nih kan. Jadi gas rumah kaca ancaman nyata. Sehingga banyak para orang-orang kaya itu menjadi volunteer, bukan afiliator ini ya. Menjadi penggerak-penggerak seperti Elon Musk itu beberapa hari yang lalu. Ini baru seminggu lalu tuh. Setelah perang itu betul-betul terjadi, dia mengatakan udah saatnya Eropa itu tidak tergantung dengan fosil yang gas itu dari Rusia dan lain-lain, tapi mengembangkan nuklir power plant gitu ya. Terus kemudian Bill Gates gitu ya malah sudah punya desain small modular gitu dan membuat buku How to Avoid a Climate Disaster. Tokoh pertama sebenarnya adalah Al Gore. Al Gore itu wakil presiden yang pernah pidato menggetarkan di PBB tentang bencana dunia karena fosil yang tidak terkendali. Next slide. Nah kalau sudah begini sudah mau berakhir ini kan.
Nah, Indonesia Power ini ya termasuk yang lain itu sudah berkhidmat untuk punya pembangkit-pembangkit yang baru, model baru. Lah, zamannya Bung Karno sudah 50 tahun lebih itu reaktor gitu, kita udah punya 3 reaktor nuklir di Indonesia, di Bandung, bahkan Menteri Kesehatannya itu juga alumni nuklir juga. Kartini di Jogja dan Jewa Besi yang dekat di Serpong. Dan itu ada survei acceptance di Indonesia. Jadi sudah lebih dari 77% masyarakat Indonesia menyetujui energi nuklir karena alasannya bersih, andal gitu ya. Next slide. Nah, saya beberapa waktu yang lalu melakukan conference kepada pemilik 4 reaktor nuklir di United Arab Emirates. Masing-masing 1.350 megawatt. Dan ini dia punya paten dengan Korea. Jadi negara kaya minyak, itu saja sekarang sudah menghindari minyak. Lah kok kita masih suka ya? Nah, dan sudah membangun operasi, sudah 1-2 sudah operasi, dan 3-4 sebentar lagi. Nah sementara di Kalbar, kami punya pembangkit di Kalbar, namanya Kalbar 1, sudah diadakan studi tapak, di mana reaktor nuklir yang pertama ada di sana, di Kalbar ya, di dekat pembangkit kami. Syaratnya ada pembangkit nuklir biasanya dekat dengan transmisi dan pembangkit lainnya, dan tentu saja tidak dekat dengan pemukiman. Jadi pembangkit nuklir saya punya sertifikat untuk manajemen development project nuklir ya di Korea. Sampai sekarang nggak berguna ya, nggak digunakan. Tetapi saya ngelihat kalau Pak Presiden Jokowi go nuklir, ya Bill Gates saya sudah, dan banyak para investor Amerika sudah punya MOU dengan kami. Nah, siap kita laksanakan. Ini kaitannya sama karbon zero netral ya, bukan perang dan bukan apa. Karena kalau bicara renewable yang lain kan, kalau mendung mati ya. Kalau harga batu bara naik susah nyari duitnya, nyari pasarnya itu nggak sustain gitu. Tapi harga bahan-bahan nuklir selalu tetap karena memang dijaga oleh IAEA. Next slide. Dan ESDM sudah punya Renstra selain RUPTL yang mengatur PLN punya listrik pembangkit. Renstra sudah ada, di situ ada pro cons-nya. Jadi makin hari saya kira pembangkit yang ramah lingkungan itu makin bisa diterima. Apalagi di Cina sudah ada reaktor riset yang fusi penggabungan. Kalau reaktor yang sekarang adalah fisi pembelahan. Jadi matahari sudah bisa ditiru di Cina dan itu lebih sangat murah karena bahan bakarnya tentu ada di sekitar kita, yaitu deuterium atau air yang D3O, bukan H2O. Terus kesimpulan, teman-teman, mengakhiri presentasi ringkas ini, izinkanlah saya menutup dengan statement pemerintah RI telah berkomitmen tadi ya 23% baurannya. Kemudian emisi harus turun 29. Kalau enggak ya kena sanksi dari negara-negara yang sudah menyepakati. RUPL terbaru, RUPTL itu kitab sucinya bagi PLN lah ibaratnya gitu ya. Kalau mau kita melangkah ya harus ada, kalau enggak ya harus izin lagi sama menteri dan tertulis. Itu EBT-nya itu sudah sampai 56%. Ini peluang di situ. PLN nomor 3 telah menyampaikan program karbon netral kepada Presiden, juga kepada dunia di Glasgow. Kemudian nomor 4, IP sebagai anak perusahaan PLN telah membuat banyak terobosan, green booster dan inovasi. Di desiliniasi juga kita ikut, co-firing juga ada, dan lain sebagainya. Nah, terus nomor 5, kalau kita semua menjadi bagian dari dunia yang sedang bergerak menuju lebih baik, green lifestyle. Masyarakat dunia menyadari pentingnya EBT karena bencana itu dari fosil. Karbon zero netral itu sudah menjadi kesepakatan. Climate change itu menjadi program dunia. Mari kita introduksi pembangkit yang energi baru skala besar namun fleksibel, aman. Seperti nuklir pun silahkan, biomas silahkan, dan lain yang sebagainya. Tapi yang harganya terjangkau dan andal. Nah terakhir nih harapan perguruan tinggi dan sivitas akademika agar dapat mencermati jangan ketinggalan kereta dan mengambil peran strategis sekarang juga dalam kebijakan dunia
untuk menekan emisi karbon dan mengembangkan energi baru dan terbarukan. Selamat mengikuti seminar, mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari tumbuh bersama, yakinlah Indonesia ini akan memimpin transisi energi dan dunia akan melihat Indonesia ini terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haji M. Ahsin Sidki, MM IPU API, yang telah memaparkan pada webinar hari ini dengan tema peran energi baru dan terbarukan dan inisiatif strategis Indonesia dalam program Zero Carbon Neutral Dunia. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada banyak pertanyaan nih Pak untuk Bapak Ahsin. Saya mungkin akan bacakan satu persatu. Waktu kita lumayan panjang ya, bagaimana panitia? Pertanyaannya banyak sekali nih, menarik rupanya pembahasan mengenai zero carbon seperti itu. Saya bacakan dulu yang pertama mungkin Pak dari Bapak Andi Makulau. Sebentar, Bapak Andi Makulau tadi bertanya mengenai yang terhormat Pak Ahsin, ketika nanti PLTU sudah tidak dikembangkan, apa yang akan dilakukan dengan PLTU yang sudah berjalan atau yang sudah existing seperti itu Pak Ahsin? Mohon dijawab. Terima kasih Bapak Andi. Ya, ini menarik karena emang hampir kemarin saya baru keliling ke Pelabuhan Ratu, sebelumnya kemana-mana ya. Semua pegawai bertanyanya ini loh Pak Profesor Iwan juga pasti menyadari begitu saya ngomong begini ya. Saya itu kan IP itu kan dominannya batu bara PLTU ya. Di Jakarta aja kita punya Priok itu juga masih fossil base. Saya jawabnya gampang bahwa kami telah menyiapkan skenario yang terukur gitu ya. Jadi Suralaya itu sudah kami petakan 5 tahun ke depan menjadi seperti apa dan 25 tahun seperti apa karena seperti bisnis, lokasi. Kalau kita sudah punya lokasi di pembangkit ini adalah punya keunggulan. Tinggal merubah jenis pembangkit kan gampang. Yang penting lokasinya kan sudah kita kuasai dan masyarakat sudah bersama kita. AMDAL-nya juga sudah nggak pernah merubah. Jadi sedikit saya buka tapi tidak buka-bukaan ya. Bahwa Suralaya itu nanti salah satu unitnya akan menggunakan EBT 100%. Salah satu unitnya itu 100% EBT. Jadi nggak akan bayar pajak itu satu unit itu. Jadi biomas nanti secara skala besar akan kita aplikasikan di Suralaya di salah satu unit. Nah itu kan sudah ramah lingkungan kan. Berarti Suralaya tetap akan hidup kan gitu. Nah sekarang kita sedang berjuang untuk mendapatkan pasokannya nih Profesor Iwan. Ini kalau ada sekarang pedagangnya langsung kontrak dengan saya kayaknya. Karena siapa yang menguasai energi primer, dialah yang akan menang dalam pertarungan ini. Ini terkait dengan krisis energi di Eropa karena Ukraina dan Rusia kan sekarang gasnya agak susah didapat di sana. Nah kita sudah memetakan jalan itu tadi kan, kita butuhnya sekian dan bagaimana caranya kan jelas. Indonesia Power juga punya hutan tanaman energi, sudah mulai nanam kami. Nah, sehingga nanti PLTU itu kalau kita sudah sesuaikan berhak untuk hidup. Yang nggak boleh kan batu baranya. Tapi PLTU-nya, generatornya harus tetap bisa menghasilkan listrik. Yang kedua, emisi besar memang di batu bara, di gas kan masih lumayan lah ya. Jadi sebenarnya batu bara itu kan bisa digasifier, gampang lagi. Itu urusannya PTBA sama teman-teman Pertamina sudah ada MOU. Nah kalau sekarang sini saya beli. Jadi ini namanya gas green lah ya, lebih hijau karena tidak eksplorasi dari lautan dalam tapi dari batu bara. Ini transisinya. Tapi ke depan gitu ya, hidrogen itu akan kami pakai untuk di beberapa lokasi. Pembangkit kami yang fossil base akan pakai hidrogen. Insya Allah di G20 nanti akan kami sampaikan pembangkit yang mana. Hidrogen itu adalah membuat bahan bakar dari air atau dari udara. Oksigennya dipakai di rumah sakit, ya enggak? Atau untuk industri, hidrogennya kita tangkap. Dan itu bisa dinyalakan di pembangkit yang kami sekarang, Profesor Iwan dan teman-teman dosen. Jadi sudah enggak perlulah bikin pembangkit baru, tapi langsung kita lakukan perubahan di mana pembangkit fosil sudah pakai hidrogen, sudah pakai biomas gitu. Tapi tentu tidak bisa seluruhnya. Karena umur pembangkit juga sudah Suralaya itu 38 tahun ya. Secara natural itu harus melakukan demolish ya. Nah tinggal kita nanti membuat beberapa
small modular tadi di tempat-tempat itu gitu loh. Kalau memang sudah, kan tadi ada RJP, RUKN dan sekaligus ini kan nuklir masuk di 2045 paling terakhir. Tapi kalau pesawat-pesawat Amerika itu sudah mendesak daripada bencana dunia gitu ya, karena karbon itu dan pasar nuklir itu saya kira masih banyak peminat, apalagi sekarang setelah batubara $400, pembangkit-pembangkit nuklir lama itu dijalankan kembali. Tadi pagi ada seminar kan itu tentang nuklir power plant gitu. Kadang-kadang yang di museum orang itu dirindukan satu saat. Jadi tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang memang menjadi orang itu bersahabat. Sekarang ini musim dingin di Eropa, harga energi mahal. Itu akan bisa menjadi miskin kalau kita nggak dapat energi. Sementara Indonesia punya macam-macam energi. Tetapi memang mari kita kembangkan karena PLTU batubara yang sudah ada menjadi milik kami sudah pikirkan. Dan bagaimana early retirement itu baru rencana, kita lihat nanti. Karena pendananya kan dari luar. Yang bayarin itu harus luar negeri janjinya kepada Pak Jokowi. Lah kata Pak Jokowi, mana uang luar negeri? Memang uang luar negeri masih punya uang untuk membayari batubara PLTU kita untuk pensiun. Jadi skemanya monetisasi nanti kami itu menghitung kalau memang mau jadi PLTU itu nanti seolah-olah dijual, seolah-olah ya ini ya. Intinya akan dipensiunkan tapi kita dapat uang. PLN dapat uang, Indonesia Power dapat uang senilai PLTU itu terus kita jadikan uang ini untuk membangun EBT. Gitu. Lah jadi nanti orang-orangnya kerja di mana? Ya PLTU-nya nggak ada, ya di EBT-nya kita buat. Kalau menurut saya, ini mahasiswa ya, nggak ada pemberhentian orang di kita. Yang ada adalah kebutuhan. Jadi masih mungkin kita akan growth itu perusahaannya dan orang-orangnya pasti juga membutuhkan. Jadi begitu ya. Untuk yang lain-lain saya kira pembangkit-pembangkit sudah kita treatment, ada dokumennya. Tapi sebagian saja yang kita sampaikan. No worry, don't worry, be happy please. Jadi kita optimis bahwa masyarakat tidak akan terasa, tahu-tahu listrik itu makin andal. Kalau makin murah kan tergantung pemerintah ya, yang ngatur harga pemerintah. Makin andal, makin hijau, ya, terus makin bisa dilihat bagus deh. Dari sisi tampakannya itu nggak ada asap gitu ya, dan nggak ada pollution, baik itu suara ataupun yang lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asin. Mudah-mudahan tadi menjawab ya dari pertanyaan Bapak Andi Makulau. Untuk yang selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya gabungkan dari Bapak Rio Afrianda, Bapak Gilang, dan Saudara Teddy. Menurut Bapak, apakah EBT dapat menjaga kestabilan dan kehandalan sistem seperti pembangkit fosil? Dan kemudian apakah nanti ke depannya Indonesia Power akan membangun PLTN untuk mendukung EBT? Dan jika memang nanti akan dilakukan pembangunan PLTN tadi, kira-kira kapan Pak untuk Indonesia dapat mengembangkan pembangkit nuklir tadi? Mungkin itu dulu Pak Hasin, dipersilakan. Ya, EBT semua tahu intermittent dan memang terbatas ya. Yang baik-baik itu pasti seperti durian enak tapi harus membongkar dulu, ada duri-durinya kan gitu ya. Ya seperti itulah. Emas dan permata untuk mencari juga pasti juga susah. Harus sampai menyelam ke dalam bumi, di dalam laut gitu ya. EBT ini memang untuk manennya ya perlu disiplin yang kuat. Karena lokasinya itu tidak kecil. Alhamdulillah Indonesia Power ini sudah mendapatkan intinya komitmen ya untuk ekspor listrik ke Singapura gitu ya. Jadi Singapura itu juga sudah menghentikan fosilnya, tapi karena tanahnya kan nggak punya ya. Terus kalau nggak EBT kan Singapura juga sudah nggak mungkin ikut lagi, karena emang Singapura itu investor itu datang karena emang clean country. Nah untuk membuat 1 megawatt saja kita butuh 1 hektar. 1 hektar itu sama dengan PLTU kalaupun gas turbin itu udah bisa 600 megawatt itu kan. Sehingga bayangkan itu untuk membuat solar panel gitu ya dalam kapasitas 10 Suralaya itu berapa ya? 3.400. Kalau itu digantikannya dengan solar panel ya nanti terus orang hidup di mana?
seluruh Cilegon nanti sama Bandung isinya solar panel semua ya kan. Nah, oleh karena itu ada program yang namanya selain solar panel intermittent itu harus ada baterai tadi dan smart grid. Dia harus bisa terhubung dengan jaringan cerdas lain sehingga ketika terjadi mendung gitu ya, pembangkit lain bisa mengambil alih, setidaknya baterai. Nah, saya kira ITPLN mestinya lebih tertarik untuk mendalami baterai Pak, karena ini masa depan. Dan sebagian ilmunya ada di Indonesia Power Pak, tenang saja lah gitu. Kita sudah risetnya jauh gitu ya. Dan kami sudah mempelajari baterai nuklir Pak, nuklir lemah gitu udah sampai lumayan dalam dengan partner gitu ya. Dan kalau perguruan tinggi kan lebih punya waktu gitu dan kemerdekaan untuk akademiknya gitu ya. Sehingga kita bisa lebih cepat. Karena tadi EBT ini kalau nggak ada baterainya ya tetap tergantung fosil gitu loh masalahnya. Ya satu. Yang kedua, ketergantungan dengan luar negeri. Ini yang peluang juga nih. Sekarang mana yang nggak impor gitu. Padahal TKDN-nya kan harusnya 45%. Nah, pabrik baterai masih mengandalkan dari luar. Solar panel assembly-nya ada di Indonesia. Tapi untuk membuat plasmanya masih dari luar. Padahal bahan baku yang terbaik ada di Indonesia. Ya doakan juga Indonesia Power punya pabrik solar panel karena kami sudah punya kerjasama dengan yang pasir terbaik tersebut, silika 99,99%. Kan syaratnya itu tuh, impurity yang menjadi musuh dari solar panel. Yang kedua tentang PLTN, saya kira kalau PLTN kan tiga pemerintah ya, go nuklir gitu ya. Lah Arab Saudi aja sudah punya sekarang. Cina membangun tuh 15 lebih, 30 mungkin serentak sekarang ini. Prancis itu mayoritas 70% listriknya nuklir, sehingga ketika perang ini ekspor listrik Prancis itu luar biasa. Nah mudah-mudahan saya bisa menengok ke Prancis dalam waktu dekat untuk melihat bagaimana keandalan negara itu membuat grid, super grid lah gitu ya di luar negeri, sehingga Jerman sekarang tergantung Prancis dan negara lain gitu. Jadi kalaupun kita kelebihan listrik ya diekspor saja seperti yang dilakukan di IP ya dengan Singapura dan lain sebagainya. Dan PLTN sangat mungkin seperti Paris ya. Sekarang saya tanya, Jepang itu yang mungkin bisa mengalahkan siapa? Korea kan? Korea itu bahan bakarnya apa? Sejak dari awal merdeka dan meniru Indonesia. Jadi Korea itu meniru Bung Karno. Jadi Korea Selatan itu majority pabriknya itu mengandalkan nuklir. Saya kan ke sana, saya udah dapat sertifikat. Saya kaget itu. Di beberapa pembangkit itu senyap, gak ada suara, kecil gitu di pinggir sungai gitu ya. Itulah industri yang bertahan, gak tergantung harga minyak dan batu bara. Makanya Samsung dan lain sebagainya itu bisa menguasai dunia karena energinya harus sustain. Nah, saya juga di Amerika, di GE itu melihat nuklir juga di sana. Di Mississippi itu dekat ada tempat perang ya, namanya untuk West Military, West Point. Saya masuk ke West Point pernah. Dan di situ tuh ada nuklir power plant nggak jauh dari situ. Jadi nggak pernah ada pemadaman listrik karena boilernya kan nggak ada, nggak bocor-bocor lah gitu ya. Terus bahan bakarnya itu digantinya hanya 18 bulan sekali, itu pun sepertiga. Jadi seperti free maintenance gitu ya. Nah Indonesia butuh 1-2 pembangkit ini agar tidak sedikit-sedikit ya ada gangguan sana sini kan gitu ya. Sebenarnya nuklir butuhnya bukan hanya zero emission tapi zero fault, dan terus terang untuk sisi keamanan sekarang sudah ada 4 layer yang sudah jauh berbeda. Jadi nuklir itu akan bisa mengamankan dirinya sendiri tanpa orang gitu ya di dalam kondisi tertentu sehingga emisi itu tidak rilis gitu ya. Dan kecelakaan di seluruh dunia yang paling kecil korbannya pembangkit listrik tenaga nuklir dibanding yang lain. Ini objektif ya kan, sekolah itu akademik kan objektif. Nah masalahnya kadang-kadang LSM atau mohon maaf lah orang-orang yang tidak basisnya akademi gitu yang menyampaikan. Saya juga perlu membangkitkan para akademi untuk dengan nalar dan kekuatannya karena uranium dan thorium itu Indonesia sangat kaya. Dan itu kalau nggak kita eksplorasi sekarang, energi lainnya akan habis dan kita sengsara pada saatnya. Jadi begitu ya, ini untuk nuklir saya diplomasi. Ya saya tahu juga apa yang akan dilakukan, tapi karena ini masih politik ya, keputusan harus politik Pak. Tapi pasti 2045 ada PLTN sesuai Renstra. Ya kelamaan gitu ya. Itu bisa tercepat, tapi yang penting indikasinya sudah ada teman-temanku yang baik. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aswin.
Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari Saudara Rahmat Salim. Untuk pemberlakuan carbon tax, apakah semua industri khususnya yang berkaitan dengan emisi batu bara dikenakan pajak karbon ataukah ada perhitungan tertentu untuk kategori yang terkena pajak karbon atau tidak? Mohon info mekanismenya seperti apa, Pak? Silakan. Jadi harga karbon itu per tonnya kalau di Eropa itu 350.000 rupiah sampai 550. Dan Indonesia Power pernah menjual di mana ya, Gunung Salak. Dan Indonesia Power juga berhasil menjual lagi nih dengan Kansai di Jepang, tapi masih kecil gitu ya. Nah, ini biar kita cerita dapat duitnya dulu lah, biar seneng ya. Karena yang jual belinya dengan dunia ini, dengan market internasional ya kan. Nah, masalahnya di Indonesia ini diberlakukan April ini, kalau nggak mundur ya. Jadi sudah ada uji coba carbon trading dan kami sudah ikut. Indonesia Power sudah ngikut dan pusat transaksi atau mungkin pemantauannya, monitoringnya ada di SDM, di DJK. Nah, untuk harga di Indonesia memang murah, sekitar 35.000 rupiah lah per ton ya. Tetapi ini kali berapa gitu, akhirnya berat juga. Nah, nanti ada cap-nya, ada cap-nya. Setiap cap yang dilampaui itu membayar. Nah, bagi pembangkit-pembangkit yang tidak mencapai cap, ya nggak kena denda, nggak bayar. Tapi lihat jenis batu bara di Indonesia, gitu. Kira-kira Bapak Ibu yang bagus-bagus dijual kemana sih kan gitu ya? Ya dijawab saja. Yang di Indonesia itu yang barangkali seperti apa gitu. Nah, ada kemungkinan ya nanti Indonesia Power pun kalau membayar siap karena regulasinya seperti itu. Tetapi kami juga akan menjual reduksi emisi yang sudah kita lakukan. Sehingga harapan kami Indonesia Power mendapatkan benefit dari carbon trading. Bagaimana caranya? Aneh dan ajaib, tapi ini saya senang. Bahwa bahan bakar yang dari biomas, mau itu adalah B30 untuk fuel, kemudian co-firing untuk batu bara, itu nggak dikenakan pajak. Karena bahan bakunya kan sawit dan biomas sampah ataupun pohon ya, yang dia itu selama hidupnya kan menyerap karbon. Sehingga ketika kita pakai dianggap dia itu nol, zero netral. Nah, sehingga peluang inilah yang sekarang saya kejar sama tim kami sehingga kita nggak membebani perusahaan dengan membayar karbon. Tapi kira-kira ada nggak yang akan bayar? Ya pasti ada. Itulah peluang bisnis yang sekarang lagi kami kejar. Karena kami kan punya pembangkit geotermal, hidro dan lain-lain. Bayu kita punya juga. Bayu di Bali ada itu kecil gitu ya untuk riset gitu ya. Terus kita punya tidal riset dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini menurut saya malah menjadi peluang ya bagi perusahaan-perusahaan yang kreatif untuk bisa mengkapitalisasi dan mendapatkan nilai. Dan kepada teman-teman PLN, ayo jangan lupa kita sudah kontrak, Indonesia Power sudah punya kontrak carbon trading dengan 2 pembangkit. Ya, jangan dibeli sama orang-orang, sudah saya umumkan ini. Di Oyagem di Papua sudah menjadi milik IP. Di NTT mana ya PLTA apa lupa itu sudah menjadi milik IP. Jadi IP sudah aman, sudah punya kontrak 2 pembangkit milik PLN untuk kita beli karbonnya. Karena di market nanti akhirnya akan naik kalau karbonnya ini sudah sempit untuk bisa membeli, bisa naik itu nanti. Jadi sekarang kita sudah punya beberapa kontrak dengan pembangkit milik PLN untuk kita beli nanti. Dan pembangkit tersebut ya akan kita bayar, gitu mekanismenya ya. Jadi mekanisme gitu, nanti ada wasitnya. Nggak serta-merta kita bisa, kan itu dilaporkan ke ESDM. Dihitung nanti karbon total yang direduksi dan karbon total yang diperjualbelikan. Sehingga nanti ada tax-nya. Tentu saja Menteri Keuangan di sini yang mengawasi pada akhirnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Asin. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Bonaventura. Bapak, masih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti yang terjadi di Manggarai Barat, NTT, dengan alasan pembangkit panas bumi dapat mencemari lingkungan. Bagaimana cara Indonesia Power untuk meyakinkan masyarakat bahwa panas bumi merupakan pembangkit yang ramah lingkungan sehingga pembangunan PLTP ini dapat direalisasikan? Mengingat NTT merupakan salah satu daerah
dengan kandungan panas bumi yang cukup memadai di Indonesia. Seperti itu, Pak. Silakan, Pak Asin. Ya, terima kasih. Jadi caranya memberitahu masyarakat nggak bisa hanya dengan teori. Jadi biasanya LSM atau masyarakat diajak ke IP, kemudian lihat di PLTP gitu. Kemudian ketemu dengan masyarakat di sekitar, baru itu ngerti. Jadi caranya kami begitu. Jadi untuk teman-teman yang punya kesulitan mengelola masyarakat dalam hal acceptance-nya ke PLTP itu, datang saja ke kami, wakilnya gitu ya. Jangan khawatir, nanti kami akan menemani dan ada paket program ya penyadaran masyarakat untuk menerima ini. Karena memang terbukti tidak terjadi pencemaran dan tumbuh berkembang dengan masyarakat dengan multiplier efek yang luar biasa di masyarakat dengan adanya PLTP itu. Karena biasanya mereka kan takut kekeringan ini. Padahal airnya itu bukan dari air setempat. Nanti dikasih tahu tuh di Pertamina, saya ajak ke situ ya, di PGE, kan kita beli gas ya, yang beli uap panas buminya, itu bornya itu sampai 1,5 kilo, 2 kilometer di bawah tanah. Harus menembus bedrock, dan bedrocknya itu ada yang solid, ada yang porus, coba bayangkan. Jadi airnya itu bisa jari ribuan kilo, ratusan kilo. Dan itu air tanah, air bukan air tanah itu ya, air purba barangkali yang dalam itu. Di batuan-batuan yang dekat sama magma. Bayangkan ya, antara magma dengan batuan porus dan batuan rigid, ada tanah, ada gunung, berapa kilo itu. Baru itu jadi geotermal. Malah tambahan air yang ada buat masyarakat. Sebagian air kan dialirkan untuk ke masyarakat tuh. Ya kan, sebagian diinjeksi ke bumi lagi. Jadi sebenarnya teman-temanku yang baik, PLTP itu dianggap sustain karena memang diinjeksi ulang. Jadi steam yang digunakan dari turbinnya diinjeksi. Injeksinya ada yang pakai hanya bukan pompa, tapi hanya pakai gravitasi pun ada. Tidak kenal memang tidak sayang, makanya silahkan nanti datang ke kami, ajak piknik gitu ya. Nah, ada di Bali juga sudah siap kepala sumurnya, tapi memang belum berhasil meyakinkan masyarakat. Karena ada juga pertimbangan adat ya. Kita harus bijaksana, selain pertimbangan adat, agama, itu juga pemahaman. Nah, tim IP ada tim advokasi, tim IP ada tim sosialisasi, tim EP tim pendampingan, dan proper emas sudah dapat 3 kali berturut-turut dari PLTP yang kami kelola. Kurang apa? Berarti proper emas itu kan diterima masyarakat dan penghargaan atas kontribusinya ke lingkungan dan ekonomi masyarakat. Gitu Mas Bonaventura, saya tunggu tuh timnya. Atau panjenengan dulu datang, saya kasih karpet merah biar masyarakat nanti lebih percaya. Tuhan akan marah kalau kita menyia-nyiakan energi yang sebenarnya milik kita. Dosa. Tidak semua orang punya geotermal. Kalau dibiarkan, itu juga akan menjadi bencana. Itulah ciri-ciri dari daerah patahan yang banyak gempa dan gunung berapi, sebenarnya kaya akan panas bumi. Dugaan saya kalau panas bumi banyak dieksplorasi, Indonesia kurang bencana. Ini peluang untuk menjadi dokter, silahkan masukan ini. Ini bisa jadi novelty ini, karena penelitian saya ini dari pengalaman bertahun-tahun saya berkecimpung di geotermal. Ini ada kaitannya sama ekosistem keseimbangan alam semesta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asin. Mungkin ada 3 pertanyaan lagi Pak, boleh saya bacakan ya nanti ya Pak ya. Kita batasi saja. Silahkan, langsung 3. Sekaligus saja, biar nanti saya jawab singkat-singkat. Baik, baik. Untuk yang pertama Pak Ihsan, ingin bertanya ke depannya dengan meningkatkan jumlah pembangkit EBT dan transisi energi, nantinya bagaimana peran pembangkit yang lama? Apakah rencana transisi sosial ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar dan bergantung pada pembangkit tidak terbarukan nanti seperti apa? Kemudian yang kedua, untuk di masa depan terlihat pembangkit listrik di Indonesia kelihatan tidak lagi terintegrasi seperti Jawa Bali, tapi lebih ke parsial. Apakah akan dilakukan integrasi nantinya untuk pengontrolan atau pemerataan listrik, tidak hanya sentra penting saja, ataukah memang disesuaikan pada daerah atau pulaunya? Kemudian, yang satunya panjang nih Pak, saya bacakan dulu ya Pak ya.
Berdasarkan laporan dari IESR mengatakan bahwa cita-cita Indonesia untuk mencapai EBT hingga 23% di tahun 2025 diperkirakan hanya akan mencapai 15% dan hanya akan mencapai 24,8% di tahun 2030. Kemudian IESR mengatakan bahwa akan menekan potensi pengurangan karbon dan co-firing relatif rendah atau hanya sekitar 5,4% dibandingkan dengan skenario tanpa co-firing. Hal itu berarti perlu ada tinjauan lebih lanjut untuk penerapan co-firing secara nasional. Menurut Bapak, bagaimana peran Indonesia Power bagi Indonesia ke depannya dalam kedua permasalahan tersebut? Mungkin itu Pak Hasan. Pak Asin, mohon maaf, silakan Pak untuk dapat dijawab. Terima kasih. Ini adalah kuat tadi pertanyaannya yang pertama, karena memang isu bagi pegawai dan bagi masyarakat di sekitar itu krusial tentang nasib mereka, kan gitu ya. Sama dengan mahasiswa saya kira akhirnya kan ke sana. Tapi Indonesia ini percaya atau tidak, kalau saya percaya akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 paling tidak ini ya di 2045. Nah, saya dengar dengan beberapa direksi PLN ya, Pak Bagus SDM, Pak Hanapi Direktur Operasi itu waktu itu masih di PLN, mereka datang ke Amerika saya. Di situ banyak para ahli satu persatu datang gitu di sesi itu dan menyampaikan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Setelah Cina, Amerika, India, kemudian Indonesia. Terus nggak ada satupun tuh yang menentang, kan padahal tuh banyak orang asing di situ. Nah, artinya ya ekonomi apa yang dikhawatirkan kita? Karena emang orang lain saja menyatakan akan ada kekuatan yang besar di negara demokrasi yang rakyatnya luar biasa ini. Nah, disitulah peran energi yang menjadi akselerasi dari pertumbuhan ekonomi. Nah, untungnya Pak Jokowi kan mau pindah ibu kota ya, di Penajam kan itu ya. Indonesia Power itu punya pembangkit yang berbeda dari yang lainnya. 3 boiler untuk 2 turbin kami persembahkan di kota itu dan sudah beroperasi 2 tahun yang lalu. Jadi jarang rusak. Konsep-konsep baru kita didesain ini oleh orang WIP sendiri. Dan kami sudah siapkan lahan cukup besar di sana untuk EBT di ibu kota barunya. Mudah-mudahan ya di tempat baru juga ada lapangan pekerjaan, di existing juga jangan khawatir. Jadi kalau Suralaya tadi, memang Suralaya akan menjadi kota hantu. Tidaklah. Suralaya akan tetap menjadi pusat energi dunia. Karena kita telah mengkonversi bahan bakarnya dan model pembangkitnya di lokasi itu. Bapak Ibu, bagi yang pernah di Suralaya ini, tidak ada lokasi pembangkit di dunia ini yang lebih strategik dari Suralaya. Itu karakter tamu kita. Dikelilingi gunung ya, bisa dibilang gempa itu sangat kecil. Gempa itu kan bukan di Suralaya, gempa ada di Labuan. Ya kan, kita kan sudah masuk Pantura. Labuan masuk Laut Selatan. Dan itu dikelilingi gunung dengan masyarakat yang sangat harmoni. Sehingga banyak expert yang tumbuh di daerah kami dan bekerja di seluruh Nusantara. Jadi yang hebat bukan hanya pegawainya ya, yang termasuk yang jadi direktur utama ini kan dari sana nih ya. Tapi juga masyarakatnya sekarang banyak bekerja di luar kota, bahkan di luar negeri untuk tukang las terbaik di boiler, salah satunya dari daerah kami, masyarakat. Nah, mereka juga saya tanya nggak takut kehilangan pekerjaan karena keahliannya. Yang namanya orang ahli pasti dicari. Dan lokasi, makin sulit cari lokasi pembangkit. Makin sulit mencari AMDAL. Sehingga bagi pembangkit yang sudah kita punya harta karun itu, tinggal kita converting dari fossil base menjadi biomass atau hydrogen atau bahkan nuklir power plant. Partner kami dari Amerika, nggak disebut namanya, membangun PLTN hanya dalam waktu 8 bulan. Pasti orang nggak percaya. Karena salah satu kelemahannya nuklir, bangunnya tuh sampai 5 tahun. Nah, tinggal sekarang kita lihat karena modular. Modular itu udah dicetak di Amerika sana dan di negara lain. Di Jakarta tuh dibawa pakai kapal dan langsung bisa dirakit. Dan bentuknya nggak seperti yang dulu ya. Sudah lebih sangat artistik lah ya. Nah, yang seperti itu jangan khawatir. Yang pertama tadi bahwa EBT memang akan menjadi pilihan kita dan yang fosil base akan kita EBT-kan bagaimana caranya, inovasi strategik, adaptasi teknologi, kolaborasi.
Terus yang nomor 2 adalah bagaimana ISR teman-teman tadi ya, nggak mungkin mencapai bauran itu. Memang dengan cara berpikir biasa tidak akan mungkin. Tetapi sebagai apa ya, inovator ya kita kan di PLN ada pusat riset, terus sekarang BRIN ya. Sekarang kan Pak Jokowi menyatukan kekuatan menjadi tunggal, BRIN. BRIN saya kira luar biasa dan saya tunggu nanti terobosannya, kami usernya, kami eksekutornya. Seandainya BRIN sudah memerintahkan go nuklir, kami akan persembahkan lokasi di Kalimantan Barat dengan bahan bakar di situ. Dengan acceptance dari masyarakat yang paling tinggi di Indonesia. Itu 2, Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Itu lokasi yang tidak pernah dalam sejarah ada gempa. Ya. Nah itu kan langsung skala besar kan EBT-nya, nah, langsung 23%. Apalagi co-firingnya, Pak Wamen 1 sudah menyampaikan dalam pidatonya baru 2 minggu lalu ya. Kami melihat dan kami teken kontrak di depan beliau, akan ada ekosistem biomas yang luar biasa yang akan merubah dunia itu nanti melihat Indonesia menjadi pusat co-firing. Karena daripada ditanami yang lain-lain, tanaman hutan energi itu sustainability, tidak ada penggundulan. Kaliandra dan lain sebagainya itu tanaman khas Indonesia yang banyak diminati di seluruh dunia. Jepang dan Korea sekarang mengimpor dari Indonesia. Dari tanaman itu dan ya akan tercapai. Nah maksud saya dengan seminar ini silakan diusulkan inisiatif ditulis. Wartawan menulis koran di sana. Mewawancarai tim-tim kami lebih detail lagi. Sehingga lebih percaya bahwa kita bisa lebih cepat untuk jumlah EBT yang dalam bauran energinya. Masalahnya tidak sederhana karena kan ekonomi Indonesia bagaimana? Masih tergantung minyak dan batu bara karena itu devisa. Nah itulah keseimbangan di titik lain juga harus dipikirkan. Kemudian yang terakhir tindak lanjut apa tadi ya kita apa Pak? Yang belum saya jawab apa ya? Integrasi Jawa Bali lah yang tengah tadi, malah yang terakhir sudah tadi. Jadi memang kebijakan dunia adalah desentralisasi. Tapi coba dilihat riset. Tapi memang sangat sulit ini. Listrik itu bisa dikirim hanya dengan transmisi. Padahal sekarang charging handphone tidak perlu kabel. Setuju enggak? Berarti listrik dalam skala rendah bisa ditransmisikan tanpa kabel. Nah, sekarang sudah ada penelitian, ini kita lagi tunggu, dalam skala yang lebih besar, daya listrik bisa ditransmisikan dari kabel. Nah, kita harap kalaupun itu enggak ketemu, juga enggak masalah. Ada ASEAN Grid, yang sebentar lagi kita praktekkan, yang saya ceritakan tadi kan. Jadi negara ASEAN itu solidaritas saling membantu. Dan tetapi energinya energi base. Jadi nanti negara lain enggak usah membawa energi itu keluar. Tapi membawa listrik keluar. Kemakmuran rakyat di kita. Saya ulangi lagi ya. Kalau teman-teman tadi takut kehilangan masyarakat nanti kehilangan pekerjaan, justru tidak. Karena arah desentralisasi, energi tidak boleh, kok tidak boleh ya. Gubernur-gubernur itu sudah mengatakan kalau bisa, saya baru ketemu lah sama gubernur Jambi, tim saya juga. Pak, di Jambi itu kalau bisa dibikin pembangkit, listriknya aja yang dikeluarkan. Kabelnya maksudnya, tapi pembangkitnya di situ. Nah ini namanya mulut tambang dan lain-lain. Jadi menurut saya ini the global paradox atau the ambiguity itu terjadi gitu ya. Bahwa satu sisi ada desentralisasi, tapi saya lihat ini energi lokalnya saja resource base. Tetapi semua bisa saling membantu listrik. Itulah salah satu yang smart grid nanti ketika semua masyarakat pasang solar panel, mosok PLN meninggalkan mereka? Tidak. Nanti ada smart meter. Smart meter itu bisa in out nanti dihitung, PLN bayar atau Anda bayar itu nantilah itu ya. Itu bukan disiplin saya tapi akan terjadi banyak perubahan teman-teman di tahun-tahun menantang ini yang saya sendiri sangat juga tertarik dan untuk berdiskusi lebih dalam nanti kepada Pak dosen dan lain sebagainya bahwa menurut saya Indonesia Power dalam hal ini on the track dengan Indonesia punya kebijakan dan beberapa seminar di tingkat internasional kami juga membaca banyak diapresiasi dan April nanti kami juga invited to Asset Management Internasional di Australia
Mudah-mudahan saya bisa mengirim teman-teman IP 5 lah ya untuk bisa bicara di sana tentang bagaimana aset manajemen dalam tataran renewable dan transisi energi. Itu menarik sekali apa yang dikhawatirkan semua teman-teman. Itu saya rubah menjadi tantangan dan peluang. Apa yang dikatakan listrik nanti lebih sulit terjangkau justru menjadi sahabat kita dan bisa diproduksi di rumah kita sendiri gitu ya. Dan PLN akan menjadi sahabat tidak meninggalkan. Dan green lifestyle, every life itu with electricity ya. Jadi setiap hidup itu pokoknya tergantung listrik, gitu. Benar nggak sekarang gitu ya? Kita akan tetap bisa menemani dan lalu lalang nanti juga pasti juga mobil listrik sudah pasti. Dan profesi pembangkitan, profesi kelistrikan, menurut saya nih ya, adalah profesi yang sangat menantang, menarik dan sekaligus menjadi pilihan karir lah ya banyak orang hari ini dan ke depan. Saya kira itu mengakhiri presentasi sekaligus mudah-mudahan nanti Profesor Iwa dan para dosen juga bisa komen ya. Saya juga harus mendapatkan feedback ini agar kami juga tidak salah jalan dan kami tetap bisa membantu para mahasiswa yang praktek ya. Banyak juga tuh mahasiswa yang praktek di tempat saya ya untuk bisa mengerti lebih detail sehingga ini menjadi persembahan yang terbaik bagi perusahaan, bangsa, negara dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Azahra. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Haji M. Ahsin Sidki MM IPU API yang telah memaparkan materi dan membagi ilmunya pada webinar hari ini. Serta terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah memberikan pertanyaan dan sharing serta diskusi pada kesempatan kali ini di webinar. Baik Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada akhir diskusi webinar kali ini. Dapat saya simpulkan bahwa Indonesia saat ini terus berupaya dan berkomitmen dalam perannya menekan emisi karbon dengan target netral karbon pada tahun 2060 dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi dalam pembangkitan tenaga listrik untuk mendukung kebijakan transisi energi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahsin yang telah memaparkan materi dan membagi ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar dengan tema Peran Energi Baru dan Terbarukan dan Inisiatif Strategis Indonesia dalam Program Zero Carbon Netral Dunia. Saya Septianisa Azahra selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Roswati selaku MC. Baik, terima kasih Bu Septianisa Azahra dan Bapak Dr. Insinyur HM Ahsin Sidki MM IPU atas kesediaannya memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, mohon kesiapan mohon untuk closing statement dari Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa Mulyana KMT. Mohon maaf. Silakan Prof. Terima kasih. Pertama-tama ini paparan yang luar biasa yang kita bisa dapatkan khususnya untuk kita ITPLN. Dan yang menarik sebetulnya adalah bahwa apa yang kita lakukan juga banyak seiring dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia Power. Tapi sayangnya juga bahwa Indonesia Power banyak mengambil porsi kita. Sehingga mempunyai penelitian tadi udah sampai ke nuklir, sampai ke dan lain sebagainya. Yang dengan ini Pak Ahsin mohon bahwa kami diajak serta untuk apa? Karena kami untuk melakukan mandiri pun terus terang saja mempunyai keterbatasan dana untuk mendevelop itu. Kami hanya punya dengan apa yang ada kami lakukan. Tapi intinya bahwa kami tentu mensupport, kami tentu akan selalu mengembangkan menuju tadi zero. Mohon maaf lebih tepat adalah clean energy lah. Kami sudah mengembangkan sebagai contoh adalah mungkin Pak Ahsin bisa melihat seperti
ada laboratorium yang khusus untuk waste to energy, khususnya tadi konversi sampah menjadi SRF. Bahkan juga kami juga mencoba untuk dari beberapa biomas. Jadi ini bicara biomas. Kemudian juga kami coba develop gasifikasi dari hasil biomas tadi. Kita coba gasifikasi, kami kembangkan labnya. Nah, ini dengan segala keterbatasan ini, alhamdulillah kita masih bisa berkontribusi di dalam bidang penelitian. Di samping itu juga bahwa kami juga tidak ingin ketinggalan, tadi ada sedikit diselipkan electric vehicle. Kita lakukan, bahkan kami lagi berpikir alangkah indahnya pembangkit-pembangkit itu gitu Pak. Semua pembangkit sesudah selain menggunakan PLTS, kegiatan di sekitarnya juga menggunakan electric vehicle yang kami kembangkan juga. Kami juga kembangkan electric vehicle baik roda 2 maupun roda 3. Mungkin itu juga salah satu yang akan menjadi ini. Jadi Pak Asin, terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu sekalian bahwa betul sekali bahwa kita sekarang menuju era transisi energi yang tidak mudah dan tidak murah. Tadi Pak Asin sudah sampaikan. Tadi disebutkan PLTN, saya juga pernah Pak Asin diajak dan PLTN juga diajak ke yang Rusia Pak Asin. Saya ke Rusia pernah melihat instalasi. Bahkan Rusia mengembangkan istilahnya itu baterai terapung 200 mega 300 mega, dan mengapa kita tidak. Nanti pesan saya Pak Asin, jangan lupa kalau Pak Asin ke Paris, ajak saya Pak Asin gitu. Untuk melihat seperti itu. Ya, baik, saya kira akhir kata bahwa saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Asin. Kemudian saya lihat juga di para peserta ini juga terima kasih bisa bertahan dari awal sampai akhir, masih bertahan. Itu menunjukkan Pak Asin luar biasa paparannya dan menarik dan menambah wawasan kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Asin dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang telah mengikuti webinar ini. Saya kembalikan ke Bu Ros. Terima kasih, Bu Ros. Baik, terima kasih Bapak Profesor Iwa Garniwa Mulyana KMT atas closing statement-nya. Baik, kami juga ingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi link presensi yang telah disediakan dan di-share oleh panitia melalui kolom chat. Karena acara sebentar lagi akan selesai dan presensi akan segera ditutup seiring berakhirnya kegiatan webinar kita pada hari ini. Tibalah pada saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah pengumuman peserta teraktif yang akan mendapatkan e-wallet. Adapun 3 peserta yang beruntung pada webinar kita hari ini, yaitu adalah yang pertama, Bonaventura Juliano Sadung, yang kedua, Ihsan Ayasi, dan yang ketiga, Rahmat Hidayat. Mohon untuk bantuannya kepada panitia untuk memimpin para peserta teraktif. Adapun kepada para pemenang, mohon untuk dipastikan mengisi link presensi dan menginput nomor telepon yang sesuai, karena akan dihubungi oleh panitia untuk teknis pengambilan hadiahnya. Sekali lagi selamat kepada para peserta yang beruntung. Dan bagi para peserta lainnya yang belum mendapatkan e-wallet pada kegiatan webinar kita hari ini, jangan berkecil hati karena masih ada rangkaian webinar Fakulty Series yang diselenggarakan oleh Bagian Layanan Karir dan Alumni, yaitu Jumat 18 Maret 2022 dengan pembicara atau pemateri yaitu adalah Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, MSc, MBA, MA, MPhil, MSI, dengan tema Digital Transformasi pada Perguruan Tinggi. Dilanjutkan di hari Kamis 24 Maret 2022 dengan pemateri Dr. Insinyur Aris Firman MSc PUB, yaitu Ketua Inakot TNI BB dengan tema Keberlanjutan dan Keamanan Bendungan di Indonesia. Dan di hari Sabtu 26 Maret 2022 akan diisi oleh para alumni Institut Teknologi PLN dari berbagai jurusan. Adapun kerangkaian kegiatan
dari Disnatalis ITPLN ke-24 ini disponsori oleh PT UJPK, PT Sentra Teknologi Terapan, PT DHI, PT PLN Pusaktif. Dan tibalah kita pada akhir kegiatan webinar Fakulti Series hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Rektor Institut Teknologi PLN, Profesor Insinyur Iwa Garniwa Mulyana KMT, pemateri Bapak Dr. Insinyur HM Ahsin Sidki MM, dan Ibu Septianisa Azahra STMT selaku moderator dan seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi. Kami berharap semoga materi pada webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ahsin tadi di slide terakhirnya bahwa menjawab tantangan tersebut, ITPLN siap mencetak para engineer dan mengambil peran serta strategis dalam kebijakan dunia menekan emisi karbon dan pengembangan energi baru terbarukan. Salam sehat untuk kita semua dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Disnatalis ITPLN lainnya yang ke-24. Untuk info lebih lanjut dapat dibuka di link disnat24.itpln.ac.id. Akhir kata, saya Roswati Nurhasana beserta kerabat kerja undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan kekurangan dalam kegiatan webinar kali ini. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Salam Kesatria Petir, mari berkolaborasi dan bersinergi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit, Pak Ahsin, Bapak-Bapak, Ibu, para peserta dan panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Ahsin, Bu Ara, teman-teman semuanya. Terima kasih, Bapak Ibu. Indonesia adalah negara yang indah dengan keberagaman dan potensi yang besar. Sumber daya alam yang sangat melimpah dengan 17.000 pulau dan 260 juta populasi manusia menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan energi di negeri ini. Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta terus berbenah untuk kemasyuran bersama. Kota ini menjadi jantung kehidupan bagi perekonomian, pendidikan, juga pemerintahan yang terus dikembangkan keberadaannya, sehingga membutuhkan banyak sekali pasokan energi. Kebutuhan energi yang ramah lingkungan menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan suatu negara. Perkembangan dunia energi yang semakin dinamis ke depan, khususnya ketenaga listrikan, menjadi salah satu penopang pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Institut Teknologi PLN di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN hadir untuk menjawab tantangan tersebut melalui pengembangan sumber daya manusia atau manpower solution untuk masa depan dengan keterampilan para mahasiswa maupun lulusan yang dimiliki di bidang energi dan teknologi. Perlu adanya kemampuan khusus untuk mengelola energi ini. Oleh sebab itu, Institut Teknologi PLN hadir untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola sistem energi. Selamat datang di Institut Teknologi PLN. Institut Teknologi PLN yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN berdiri sejak tahun 1998. Sejak awal berdiri, kami terus berkembang untuk meraih prestasi dan menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Berkuliah di Institut Teknologi PLN sangat menarik dan banyak tantangan. Menariknya, kita dapat mengembangkan ide-ide inovasi yang kita miliki, apalagi di kampus Institut Teknologi PLN memiliki inovasi di bidang renewable energy, di bidang kelistrikan dan yang lainnya. Sehingga kita tertantang untuk memberikan ide-ide kreatif yang kita miliki. Berdiri pada tahun 1998, ITPLN pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Teknik YPLN.
dengan tujuan utama didirikannya adalah sebagai wadah bagi para pakar PLN untuk mentransfer ilmu kepada generasi penerus. Institut Teknologi PLN merupakan perguruan tinggi yang berfokus pada industri energi dan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan. Sesuai dengan visinya, yaitu bertekad menjadi perguruan tinggi yang berkelas internasional, modern, mandiri, dan unggul di bidang energi dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Terdapat berbagai fasilitas penunjang pendidikan, riset, dan teknologi untuk pembelajaran yang berkelas dunia. Teknologi Muktahir kami terapkan untuk mendukung riset di bidang energi dan teknologi sebagai pemecah solusi dari segala permasalahan yang ada di Indonesia. Menciptakan pendidikan yang inklusif juga mencetuskan bibit unggul yang fasih akan energi dan teknologi. Institut Teknologi PLN memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, Fakultas Telematika Energi, Fakultas Infrastruktur dan Kewilayahan, Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi, Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan adalah fakultas yang mempelajari tentang teknik elektro untuk ketenagalistrikan dan energi terbarukan dalam menghadapi transisi energi. Fakultas ini memiliki prospek kerja yang sangat baik dikarenakan lulusannya akan diserap oleh banyak kebutuhan dari industri ketenagalistrikan di Indonesia. Karena fakultas ini mempelajari tentang perkembangan teknologi, tentang teknologi dan ketenagalistrikan, serta energi terbarukan yang semakin cepat, sehingga fakultas ini semakin relevan dengan memiliki beberapa program studi yang ada. Di Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi, semuanya memiliki keunggulan di bidang energi dan teknologi. Di antaranya adalah unggul dan fokus pada bidang energi baru dan terbarukan, unggul dalam bidang bisnis energi, unggul dalam bidang rantai pasok bisnis energi, serta mempunyai keahlian dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkitan. Yang semuanya dalam proses pembelajaran didukung oleh para praktisi dalam bentuk kuliah tamu dan sharing session yang terprogram, serta sertifikasi kompetensi. Fakultas Telematika Energi memiliki 2 prodi, di mana Teknik Informatika memiliki masa tunggu lulusan kurang lebih dari 3 bulan, memiliki prospek kerja sangat menjanjikan di era revolusi industri 4.0, memiliki kekhasan di bidang energi dan kelistrikan, contohnya di PLN dan anak perusahaannya serta perusahaan lain di bidang serupa. Profil lulusan disesuaikan dengan kebutuhan revolusi industri 4.0 saat ini, memiliki kurikulum berstandar internasional, menyesuaikan dengan fakta okupasi nasional di bidang TIK.
sangat mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan pemerintah, seperti studi independen, magang di perusahaan, pertukaran mahasiswa, penelitian, kampus merdeka, dan lain-lain. Serta memiliki infrastruktur modern lab laboratorium yang sangat lengkap. Memiliki unit kegiatan mahasiswa atau ekstrakurikuler yang lengkap, jejaring himpunan alumni tersebar di seluruh Indonesia, baik publik dan privat sektor. Dengan mengusung green teknologi, sistem informasi ITPLN mengusung konsep mengembangkan teknologi yang dimulai dari teori, perancangan atau pengembangan suatu sistem operasi yang memiliki integrasi antara kecanggihan teknologi dengan ilmu lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas mahasiswa. Di FTIK saat ini ada Prodi S1 Teknik Sipil dan ke depan akan kita kembangkan buka prodi baru yaitu Prodi Teknik Lingkungan dan Geografi Pengembangan Wilayah. Saat ini Prodi Teknik Sipil yaitu berkonsentrasi mempelajari teknologi merancang, membangun, memelihara dan memperbaiki infrastruktur bangunan baik itu perumahan, gedung bertingkat, jembatan, bendungan, jalan raya, bandara, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur, fasilitas pembangkit, dan transmisi energi. Keunggulan dari S1 Teknik Sipil yaitu kita menitik beratkan pada infrastruktur energi dan kelistrikan. Itu yang tidak ada di Prodi S1 Teknik Sipil di perguruan tinggi yang lain. Kemudian prospek kerja S1 Teknik Sipil yaitu sebagai site engineer, structural engineer, site manager, maupun project manager, quality insurance, maupun quantity surveyor. Institut Teknologi PLN juga turut mendukung penuh riset dan inovasi dari mahasiswa maupun dosen. Kampus Institut Teknologi PLN sangat mendukung mahasiswanya dalam melakukan kegiatan dan pengembangan. Karena Institut Teknologi PLN sendiri telah menyiapkan wadah-wadah yang di dalamnya terdapat mentor-mentor yang tentunya berkompeten di bidangnya. Belajar di ITPLN tentunya sangat menyenangkan, apalagi bertemu dengan teman-teman yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, yang selalu mendukung serta mensupport dalam segala kegiatan dan aktivitas. Selain itu, ITPLN juga terus melebarkan sayap dengan bekerja sama bukan saja dengan perusahaan skala nasional tetapi juga internasional agar kita dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada di dunia. Dengan bekal yang dimiliki oleh para mahasiswa dan lulusan dari ITPLN, diyakini dapat menjawab tantangan perkembangan global yang ada. Bergabunglah bersama kami di Institut Teknologi PLN. Bergabunglah bersama kami. Bergabunglah bersama kami. Come and join us. Bergabunglah bersama kami.